Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue handuk. Ini ada dua jenis. Yang pertama ini yang mangga dan yang kedua adalah yang coklat strawberry. Ini cocok banget dijadikan untuk hantaran atau disajikan di hari raya atau kumpul keluarga. Langsung ke resep yang pertama. Saya akan berbagi resep kue handuk yang sempat viral itu, dan sekarang versi mangga ya, karena kebetulan sedang musim mangga. Jadi kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita lelehkan dulu margarin atau mentega. Lalu siapkan bahan yang lainnya, ada tepung terigu, gula pasir, garam, vanili, telur, dan susu ya. Masukkan terigu ke dalam wadah yang agak besar, lalu tambahkan garam dan vanili. Tambahkan juga gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan kita buat cekungan di tengahnya, lalu masukkan 2 butir telur. Kita kocok kembali sampai telurnya tercampur ya. Lalu kita tuang sedikit demi sedikit susu murni atau susu UHT. Ini sedikit demi sedikit dulu ya. Kalau langsung banyak nantinya terigunya bakal bergerindil-gerindil ya teman-teman. Nah, udah lumayan tercampur seperti ini, baru tambahkan lagi agak banyak susunya, diaduk kembali. Setelah menyatu dengan adonan keringnya, masukkan seluruh susu dan kita aduk kembali. Lalu tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi, diaduk kembali sampai margarinnya tercampur rata ya teman-teman. Karena ini warnanya agak pucat, saya tambahkan pewarna makanan warna kuning sedikit saja. Nah, seperti ini. Lalu kita saring. Takutnya ada terigu yang masih bergerindil ya teman-teman. Disaring seperti ini. Tuh, ini masih ada terigu yang tidak terlarut sempurna ya. Masih menyatu sama telurnya. Lalu kita haluskan seperti ini agar nanti adonannya benar-benar halus ya, tidak ada yang bergerindilnya. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat ini sudah cukup kekentalannya, dan karena ini warnanya saya ingin agak orange ya, jadi ditambahkan pewarna makanan warna merah. Jadi hasilnya orange seperti ini ya, menyesuaikan dengan buah mangganya. Jadi tidak kuning gitu ya, tapi agak keorenan. Kita panaskan teflon, lalu masukkan 1 sendok adonan ya, sambil diratakan seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang bolong ya. Kalau nanti ada yang bolong, isiannya nanti bisa keluar-keluar. Didiamkan sampai benar-benar matang. Tandanya matang, ini adonannya akan menggelembung seperti ini. Ini tandanya sudah tidak nempel lagi ke teflonnya ya teman-teman. Jadi ini nanti bakal mudah banget dikeluarkan dari teflonnya ya, tinggal dibalik saja. Nah, ini udah hampir semuanya ya menggelembung. Ini sengaja tidak saya skip atau diedit ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini sudah pas kematangannya. Tinggal dibalik seperti ini. Ini mudah banget keluarnya. Tinggal kita rapihkan. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini mudah banget ya keluarnya. Dan ini lentur banget ya teman-teman, tidak mudah sobek. Meskipun kita remas-remas seperti ini tidak robek ya, masih tetap utuh kalau dibuka seperti ini.
Ini lentur, kenyal, dan ketebalannya pas ya, tidak terlalu tebal juga dan tidak terlalu tipis. Lakukan sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Kita siapkan untuk isiannya. Kita kupas dulu mangga. Ini sebagian saja mangganya ya, bakalan cukup. Ini setelah dikupas kita potong seperti ini. Lalu kita bagian pinggirnya dipotong juga ya. Lalu kita iris tipis ya. Harus tipis ya teman-teman, biar nanti mudah untuk menggulungnya. Kalau terlalu tebal nanti agak susah ya menggulungnya. Takutnya keluar-keluar gitu whipped creamnya. Nah seperti ini sudah cukup ya. Kita siapkan plastik ya yang sudah saya buka seperti ini, atau teman-teman bisa juga menggunakan plastik wrap ya untuk dasarnya gitu ya, alasnya. Ini nih pastikan jangan terbalik ya teman-teman. Ini bagian yang bawahnya yang agak ada kecoklatan-kecoklatannya, ini nantinya di dalam ya, biar nanti bagian luarnya pas kita gulung mulus gitu ya. Lalu tambahkan whipped cream. Untuk resep whipped creamnya ada di video saya yang lainnya. Di video yang ini ya sudah tayang, teman-teman bisa sekalian juga menontonnya ya. Dijamin insyaallah pasti berhasil. Tinggal dibuat sesuai keinginan, inginnya yang lebih kokoh atau yang lebih putih gitu ya. Nah seperti ini, bagian pinggirnya juga kita ratakan biar nanti lebih rapih ya pas menggulungnya. Lalu mangganya kita potong, disesuaikan panjangnya dengan panjang whipped creamnya ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi nanti akan lebih rapih hasilnya. Kita susun seperti ini. Pastikan ada jarak ya antar mangganya biar nanti hasilnya bagus ya, jadi kelihatan ada warna kuning sama putih gitu. Ini cukup. Bagian pinggirnya kita tutup, dilipat seperti ini, lalu kita gulung perlahan dan agak padat ya biar enggak gampang kebuka. Nah pastikan ini bagian sambungannya kita ratakan, dimasukkan seperti ini biar rapih ya hasilnya. Nah ini sudah jadi, gampang sekali kan bikinnya teman-teman, dan rasanya juga ini enak banget ya, apalagi dikonsumsi pas lagi dingin. Tinggal kita bungkus dengan plastik bekas alas tadi, ikat kedua ujungnya sambil agak ditekan gitu ya. Lalu kita masukkan dulu ke dalam kulkas sebelum dipotong-potong biar nanti lebih ngeset ya, pas dipotongnya lebih rapi. Ini sisanya kita bisa buat yang versi kecilnya ya teman-teman, jadi mini towel cake ya, atau lebih mirip juga ya sama dadar gulung mungkin ya nanti hasilnya, karena satuan seperti ini. Kita isi dengan potongan mangga tadi. Mangga yang bagian pinggir-pinggirnya kita gunakan untuk mengisi towel cake yang mininya ya, mini towel cake ini. Jadi benar-benar tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Kita ratakan, lalu diisi lagi dengan potongan buah mangga segar. Tinggal gulung seperti ini. Ini mudah banget bikinnya, tapi rasanya luar biasa. Apalagi anak-anak ya, pasti suka ini.
karena ada manisnya, ada segernya dari mangga, dan kalau dikonsumsi pas lagi dingin berasa makan es krim ya teman-teman. Ikat lagi ujungnya, disimpulkan maksudnya, biar nantinya bisa lebih rapih ya. Nah, ini siap untuk dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas ya. Ini sudah beberapa jam di lemari es. Ini lebih kokoh ya, jadi pas nanti kita potong, whipped creamnya udah lebih ngeset. Kita hias dulu ya, ini untuk sesi foto ya teman-teman. Bisa dengan pita-pita kain seperti ini ya, dihiasnya agar lebih bagus, lebih menarik, dan lebih kelihatan seperti handuk yang digulung ya teman-teman. Makanya ini disebut juga kue handuk ya, karena tampilannya seperti handuk. Ini kita coba buka isiannya seperti apa, kita potong, dan ini hasilnya cantik banget kan teman-teman. Untuk resep yang kedua, saya akan membuat kue handuk atau towel cake yang lagi viral itu. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau dimakan dalam kondisi dingin. Ini berasa makan es krim ya teman-teman, dan lebih enak dari es krim. Ini untuk tampilan dalamnya, sangat menggoda, dan ini anak-anak atau dewasa pun pasti suka semuanya ya. Cocok sekali dijadikan untuk ide jualan, bisa dipotong-potong juga seperti ini, atau dalam bentuk besar untuk hantaran itu oke banget. Pertama kita cairkan dulu mentega atau margarin, dipanaskan sampai meleleh atau mencair ya, seperti ini. Ini yang pertama dilakukan ya, agar nanti pas mencampur dengan bahan yang lain udah dingin. Lalu setelah ini mencair semuanya, kita dinginkan, diamkan sambil menyiapkan bahan yang lainnya. Ini ada terigu, ada gula pasir, telur, garam, vanili dan garam, dan susu UHT. Kita masukkan terigu ke dalam wadah, lalu gula pasir, lalu garam dan vanili. Kita aduk dulu seperti ini, lalu kita tambahkan coklat bubuk ya, lupa tadi karena saya mau bagian luarnya itu berwarna coklat ya, dan ada rasa coklatnya juga, jadi lebih enak ya nantinya. Kita campur dulu seperti ini agar semua bahan keringnya tercampur rata. Lalu kita tambahkan telur 2 butir seperti ini. Untuk bahan yang lainnya takarannya ada di description box ya teman-teman, bisa melihatnya. Dicampur, diaduk, lalu kita tambahkan susunya sedikit demi sedikit ya, agar terigunya atau bahan keringnya tidak bergerindil-gerindil ya. Kalau langsung banyak nanti rawan untuk bergerindil, jadi penambahan susunya sedikit demi sedikit seperti ini agar bisa tercampur rata. Nah, ini kalau udah mulai tercampur rata bisa ditambahkan banyak juga ya. Nah, ini semuanya saja kita tambahkan, lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Dengan whisk seperti ini ya, cukup. Lalu kita saring, takutnya masih ada yang bergerindil ya, agar nanti teksturnya halus, lembut, tidak ada yang bergerindil-gerindil. Jadi kita saring dulu seperti ini, atau kalau teman-teman mau boleh menggunakan air hangat ya, agar tidak ada yang menggerindil terigunya. Kalau tidak, bisa disaring saja seperti ini. Ini bikinnya sangat mudah ya, seperti bikin kulit risol atau kulit dadar gulung ya.
Kalau udah yang biasa bikin dadar gulung atau risol pasti udah mahir banget ya teman-teman. Tapi ini varian baru yang lagi viral juga ya, cake handuk katanya. Nah, ini kita tambahkan margarin yang dilelehkan. Sudah dingin ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan sampai ada margarin yang tidak tercampur ya, atau mengendap di bawah. Jadi pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Nah, seperti ini. Lalu kita panaskan teflon. Kita masukkan 1 sendok adonan, kita ratakan sampai tidak ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Nah, lalu kita diamkan sampai matang. Cirinya sudah matang, ini ada timbul gelembung-gelembung seperti ini ya teman-teman. Jadi nantinya akan mudah terlepas dari teflonnya ya. Jadi terlepas sendiri tanpa dibantu spatula juga ya, kalau sudah benar-benar matang. Jadi tidak nempel lagi di teflonnya. Nah, seperti ini udah matang. Tinggal dibalik seperti ini saja, langsung keluar ya dari teflonnya. Ini mudah sekali, asalkan teman-teman takarannya pas ya teman-teman. Jangan kebanyakan air, nanti bisa rawan robek. Air atau susu maksudnya ya. Nah, seperti ini lakukan sampai adonannya semuanya habis. Ini kalau ada yang berkerut seperti ini, langsung dirapihkan saja ya. Tapi ini elastis banget teman-teman, udah diremes-remes, sudah berkerut seperti ini juga bisa kembali ke bentuk semula ya. Nah, ini kita siapkan untuk isiannya. Kita potong-potong stroberi. Teman-teman boleh juga menggunakan mangga atau buah-buah yang lain ya. Ini biar enggak terlalu enak ya nantinya, karena ada whipped cream dan kulitnya ya. Jadi ini untuk menyeimbangkan rasa biar segar ya. Nah, ini kita siapkan kulitnya. Ini saya coba 5 buah seperti ini ya. Dan kita isi dengan whipped cream ya. Ini saya whipped creamnya bikin sendiri, bukan whipped cream yang instan gitu ya. Untuk resep whipped creamnya ada di video pembuatan smoothie strawberry ya, ada di channel YouTube saya yang ini. Bisa teman-teman menontonnya, atau insya Allah nanti di episode selanjutnya akan ada pembuatan whipped cream secara khusus ya teman-teman. Karena ini saya rasa agak sedikit gampang lumer gitu ya whipped creamnya, jadi nanti saya akan coba bikin yang bisa lebih kokoh lagi ya teman-teman. Ditunggu saja. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini ditambahkan dengan stroberi, lalu kita tutup bagian pinggir-pinggirnya seperti ini satu persatu. Lalu kita gulung perlahan ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sepertinya kebanyakan ya whipped creamnya, jadi agak susah menggulungnya. Ini bagian bawah pas lipatan ini, pas persambungan ini harus dipastikan tergulung ya. Dan ini hasilnya, whipped creamnya ada yang keluar-keluar ya, karena tadi penambahan whipped creamnya terlalu banyak dan terlalu ke pinggir ya teman-teman. Jadi saya coba buat yang lebih kecilnya lagi, cuman 4 adonan, 4 buah seperti ini. Lalu penambahan whipped creamnya di tengah saja ya teman-teman, jangan sampai ke ujung-ujungnya. Nanti kalau sampai ke ujung-ujungnya pas kita gulung, nanti whipped creamnya ada yang keluar ya. Nah, seperti ini saja. Lalu kita taburkan dengan potongan buah stroberi.
yang banyak saja ya, biar tambah segar. Lalu kita lipat bagian pinggir-pinggirnya, jangan terlalu padat juga ya melipatnya, agar ada celah nanti untuk whipped creamnya pas kita menggulung. Nah, seperti ini kita gulung perlahan. Bagian bawahnya kita bawa. Nah, seperti ini. Tuh, ini enggak keluar ya whipped creamnya karena enggak terlalu pinggir tadi ngasihnya. Ini berhasil seperti ini. Kita masukkan atau kita bungkus dengan plastik. Teman-teman boleh menggunakan plastik wrap ya, karena saya tidak punya, jadi dengan plastik biasa saja seperti ini. Ujungnya ditutup dan ini masukkan ke dalam lemari pendingin ya. Ini kita buat yang ukuran mininya, ini cuman satu ya, cuman satu bagian. Kita isi lagi dengan whipped cream dan potongan strawberry. Ini kalau sebagai ide jualan lebih ekonomis ya, bisa satu-satu seperti ini. Tuh, kita tutup lalu kita gulung. Ini dijamin lebih enak daripada dadar gulung ya teman-teman. Dan ini rasanya kekinian, anak-anak pasti suka, apalagi kalau dijual dalam kondisi dingin, jadi berasa makan es krim ya. Dan ini rasanya mewah banget teman-teman. Nah, digulung seperti ini, bisa juga dimasukkan ke dalam freezer ya. Ini setelah saya masukkan ke dalam freezer, ditunggu sampai tidak terlalu beku, dan kita taburi dengan coklat bubuk agar memperindah tampilan ya, agar lebih mirip seperti handuk ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita pindahkan ke wadah yang lebih estetik ya, untuk sesi pemotretan ya. Jadi saya suka foto-foto ini makanan. Nah, seperti ini, dan kita bisa tambahkan pita agar lebih mirip seperti handuk ya teman-teman. Nah, ini mengapa disebut kue handuk, karena pas digulung ini seperti handuk yang sedang digulung ya teman-teman. Ini mirip handuk kan? Dan kita coba untuk melihat isiannya. Udah penasaran ini bagaimana dengan isinya? Kita pindahkan dulu ke tatakan seperti ini, lalu kita potong. Dan ini dia hasilnya. Wow, ini enak banget, dijamin, dan tampilannya pun cantik banget ya. Ada merah-merah dari stroberinya dan kelihatan ya lapisan-lapisannya. Ini dia, teman-teman wajib coba. Ini langsung ludes seketika oleh anak-anak ya. Sudah dipotong-potong seperti ini juga bagus ya teman-teman. Ini rasanya benar-benar berasa makan es krim, dan lebih enak lagi karena berasa dari kulitnya juga, jadi ada sensasi kue-kue gitu, lalu segar dari stroberinya. Pokoknya ini enak banget. Yang kecil pun tidak kalah enak dan cantik ya. Ini yang kecil yang waktu itu kita buat. Ini sama-sama enak dan sama-sama cantiknya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.